berpetualang ke sebuah lokasi di selatan Jakarta. Yang konon menyimpan cerita mistis sejak lama. Berdiri di lahan bekas pemakaman. Bangunan bekas pabrik yang lama tak beroperasi. Diliputi oleh aura misterius. Gelap gulita. Pengap. Dan tak bersahabat. Bau debu yang menyengat, serta perasaan merinding, terasa saat tim memasuki area dalam pabrik. Mesin-mesin berkarat yang tak lagi berfungsi, serta tumpukan benda yang terbengkalai tak beraturan, menjadi tanda tidak ada aktivitas kehidupan yang mengisi setelah pabrik ini tak lagi beroperasi. Keangkeran area pabrik diperkuat oleh mitos-mitos yang beredar. Adanya sosok laki-laki tinggi besar yang kerap menampakkan diri. Serta suara-suara rintihan yang terdengar dari arah cerobong asap. Tak hanya itu, seakan menjadi konduktor yang menarik bagi sosok gaib pada malam tertentu. Tanpa disadari, mesin-mesin di dalam pabrik kerap hidup dengan sendirinya. Kali ini, dapatkah peserta bertahan merasakan fenomena serta gangguan gaib yang terjadi saat uji nyali? Ada suara meringkik di luar. Diwarnai berbagai peristiwa mistis sejak masih beroperasi. Bangunan bekas pabrik ini konon dihuni bermacam sosok gaib. Bersama saya, Rudi Kawilarang, kita akan membuktikannya di Masih Dunia Lain. Kita seperti harus mulainya dari arah sebelah kiri dulu, Mas Rudi. Ke kiri? Karena di situ ada satu energi besar yang kehitaman, kayak kita coba ke arah sana. Di sini dulu sebelum menjadi areal pabrik, ini merupakan areal pemakaman. Itu dia mungkin yang menyebabkan pada saat kita memasuki sebelum penelusuran itu banyak sekali penampakan visual dari makhluk astral yang bentuknya sendiri bermacam-macam, Mas Rud. Karena tadi juga kita pada saat mengambil foto dengan kamera ya, itu orbsnya itu lebih dari puluhan. Ini kan besi ya, besi sendiri merupakan penghantar dari makhluk astral itu sendiri. Nah, apa yang Mbak Citra rasakan di areal mesin ini? Lebih banyak pergerakan energi, Mas, karena kan di sini memang penuh sekali. Tapi ini karena kita bergerak ke sini, mereka mundur ke belakang. Tadi saya baru juga ambil, warnanya sudah memerah. Merah ini biasanya menandakan mereka ini mampu melakukan interaksi kepada manusia. Entah itu menggerakkan benda, membuat suara, atau penampakan. Atau mungkin ya memperlihatkan wujud aslinya seperti apa, Mbak Citra? Jadi Mas Rud, yang tadi beberapa kali memang saya juga melihat pada saat kita survei juga, saya coba ambil melalui kamera, itu muncul sosok.
Sosoknya sendiri. kepala dan badan. Mungkin nanti pemirsa bisa lihat. Blur ya? Iya. Ya, di samping saya memang ada sosok laki-laki. Beliau adalah yang sosok di samping saya ini yang ibaratnya dia adalah yang paling dituakan di sini. Itu dia. Pemirsa mungkin kalau bisa mendengar dari arah sana ada suara. Nah, bisa didengar lagi. Mungkin kita coba datang ke arah sana. Ada yang masuk ke arah sini. Sosok makhluk astral yang tinggal di sini tidak hanya laki-laki, tapi keluarga juga, Mas. Iya, keluarga. Jadi ada anak-anak, ada wanita juga. Tapi yang paling kuat itu juga dari arah sana. Energi yang ada di balik tembok ini sendiri? Besar dan mereka bisa menggerakkan badan, menampakkan sosok, dan menimbulkan suara. Jadi mereka yang ada di sini dapat beraktivitas di seluruh area pabrik ini. Iya, itu dia. Jadi lokasi uji nyali sendiri kita akan tetapkan mungkin di titik tengah ya dari areal ini. Yang paling tepat memang di titik tengah, Mas. Karena itu adalah pusat dari semua aktivitas makhluk astral yang berada di sini. Memang di arah sana, itu dia. Mari ya. Jadi itu nanti kalau peserta uji nyali di sini, itu akan bisa datang dari arah atas, dari tempat ini juga, dari arah genset. Semoga peserta uji nyali kita cukup kuat untuk malam ini. Baik, terima kasih Mbak Citra atas penjelasannya dan telah melakukan penelusuran bersama saya. Sama-sama, Mas. Saat ini saya akan menemui peserta. Ya, silakan. Mari. Selamat malam. Bisa katakan keinginan ataupun motivasi ingin mengikuti uji nyali ini? Membuktikan bahwa di dunia ini tidak hanya manusia tapi ada makhluk lain. Pak Wadidi mengetahui tentang lokasi uji nyali ini? Belum sebelumnya. Kita akan mendatangkan seorang narasumber yang akan menjelaskan mengenai lokasi uji nyali ini. Silahkan. Selamat malam dengan Saudara Victor. Iya. Sebelumnya mungkin Saudara Victor bisa menjelaskan profesi Anda di lokasi ini. Saya profesi di sini security, bagi keamanan. Sudah berapa lama Anda menjaga lokasi ini? 13 tahun. Bisa Anda jelaskan tempat yang akan dijadikan lokasi uji nyali ini dulunya sebagai apa? Ini dulu bekas pabrik cat. Di dalam itu bekas makam kuburan Cina. Dari mitos yang beredar mengenai lokasi ini, sebetulnya apa yang sering terjadi di tempat ini? Kalau mitos di sini sering terjadi, warga sering ngomong tuh daerah sini angker. Itu sering karena ketemu. areanya atau memang karena lokasi ini? Karena lokasinya. Lokasi ini sendiri? Iya, bekas makam. Anda sendiri pernah mengalami hal-hal yang... Kalau saya di sini pengalaman baru sekali. Apa? Bisa diceritakan? Itu ketemu di depan, pas di security depan. Bentuknya? Bentuknya besar, tinggi. Tinggi besar? Iya. Terima kasih Saudara Victor atas penjelasannya. Iya, sama-sama. Bapak Didi, setelah mendengar penjelasan dari narasumber kita, bagaimana keinginan Anda? Tetap ingin melanjutkan uji nyali ini? Masih. Kalau begitu, saya akan mengantarkan Anda ke lokasi uji nyali sekarang. Mari sekarang. Bapak Didi, inilah titik lokasi dari uji nyali kita. Saya akan langsung membacakan peraturannya untuk Anda. Uji nyali akan dilaksanakan selama 2 malam di tempat ini. Anda ditugaskan untuk merasakan hal-hal gaib yang ada di titik ini ataupun di area sekitar sini. Sambil menunggu, kami menyediakan perbekalan untuk Anda dan 1 buah lilin. Karena itu akan menjadi satu-satunya sumber cahaya selama uji nyali berlangsung. Kamera kami akan mengawasi Anda dari berbagai sudut. Dan kami menyarankan agar Bapak Didi tidak bergerak di luar dari jangkauan kamera kami. Jika ada hal yang Anda rasakan, bisa langsung Anda komunikasikan dengan kami. Dan jika seandainya ada hal-hal yang di luar kemampuan Anda,
Anda bisa melambaikan tangan ke kamera, maka kami akan segera mendatangi lokasi ini. Satu lagi. Bapak Didi, kami menambahkan helm berkamera ini, sehingga kami dapat melihat apa yang Anda lihat. Maaf, bisa dipasang. Bisa disesuaikan, enak. Inilah sumber cahaya selama uji nyali berlangsung. Gong sudah kita dengar, tanda uji nyali sudah dimulai. Saya ucapkan kepada Bapak Didi, silahkan beruji nyali. Saya merasakan jauh di belakang sana ada yang mengamati. Saya merasakan jauh di belakang sana ada yang mengamati. Belakang ada suara sesuatu yang jatuh. Sepertinya pusat energi terletak di daerah sekitar sini. Yang ada di atas maupun yang ada di bawah, di sebaliknya. Ada suara di situ. Ada suara dok krek. Mbak Citra, ada beberapa hal yang terjadi di malam pertama ini, seperti yang kita telusuri ya di awal sebelum uji nyali. Itu Mbak Citra merasakan sebuah energi yang kuat dari mesin pabrik yang ada cerobongnya. Iya. Seperti yang terekam ya oleh kita. Itu kenapa? Sebenarnya itu energinya sudah mulai dirasakan pada saat kita memasuki gerbang di depannya, Mas ya. Itu kita juga sempat ambil beberapa foto. Itu juga saya dapat seperti ektoplasma. Jadi seperti kabut tapi melesat terbang. Itu ada di awal. Kemudian pada saat kita berjalan penelusuran ke arah kiri ya, yang ada tangga ke atas dan gudang itu juga ada sosok
energinya kehitaman sih sebenarnya. Dan aura peserta sendiri di malam pertama ini berwarna apa Mbak Cinta? Awal saya pertama kali lihat dia memiliki warna sedikit kemerahan sih sebenarnya Mas. Tapi bukan rasa takut, tapi sebenarnya lebih ke sikap percaya dirinya yang tinggi, gitu dia. Jadi pada saat dia masuk, ini kan ruangan luas sekali. Meskipun banyak sekali makhluk astral di sana, pada saat masuk peserta ini sudah memiliki pertahanan sendiri terhadap interaksi makhluk astral di yang sekitarnya. ada di sekitarnya. Ada suara-suara ada di dalam kotak ini tempat pengecatan. Di belakang keropong juga saya rasakan itu di dalam keropong sama di belakang sumber suaranya Mas ya. Ada suara persis sebelah kiri belakang. Meskipun sebenarnya dia merasa di beberapa titik tadi pada saat kita penelusuran sendiri di dekat cerobong, kemudian juga di daerah genset di belakang, itu juga sangat kuat di sana karena energinya kehitaman besar. Dan di sana pula mungkin pemirsa bisa melihat bahwa salah satu kamera kita merekam ada sosok. Suara agak keras kayak seng dipukul belakang. Berarti peserta kita di malam hari ini memang percaya dirinya cukup kuat dan tetap ini ya, tetap tidak ingin berinteraksi lebih di lokasi Ujinyali. Itu dia, sama sekali tidak ada rasa takut sedikit pun sih. Mungkin bukan takut, tapi lebih ke rasa penasaran apakah benar itu yang didengar memang suara dari makhluk astral atau itu hanya sekedar halusinasi. Suara udah jatuh di depan sana. Wah, kayak pikir-pikir.
ada beberapa suara seperti benda jatuh, Mbak Citra. Ya. Apakah itu interaksi dari mereka? Ya, untuk benda jatuh sendiri kita tahu di sana itu tidak ada pintu keluar masuk dari arah belakang atau apa. Dan suara jatuh itu sendiri letaknya dari arah atas ya Mas ya. Karena kan ada beberapa lantai, jadi tangga mengarah ke atas itu ada 2 lantai. Dan kita juga mengambil foto juga, itu orbsnya pemunculan makhluk astral itu berupa orbs itu banyak Sangat sekali. banyak ya di sana. Ya. Mbak Citra, waktu yang ditentukan telah usai. Saya akan menyebut peserta sekarang. Ya, silakan Mas Budi. Selamat, Anda telah berhasil melewati uji nyali di malam yang pertama ini. Bagaimana kondisi Bapak Didi? Sehat. Masih dalam keadaan sehat ya? Ya. Baik. Besok kita akan mempreview kembali apa yang sudah Bapak Didi alami di malam yang pertama ini. Mari. Selamat malam Bapak Didi. Perkenalkan, di sebelah Bapak ada Mbak Citra Prima dari tim Masih Dunia Lain. Bagaimana kondisi Bapak di malam yang kedua ini? Sehat. Baik. Mungkin Bapak Didi dari awal Bapak bisa menceritakan perasaan apa yang sebetulnya di saat jam-jam pertama Bapak di lokasi uji nyali. Yang pertama, saya merasakan satu energi yang kuat di cerobong dekat sprayboot panjang itu, di antaranya itu dan di kotak. Itu cukup kuat. Suara-suara juga muncul dari situ. Oke, Bapak Didi, kita akan melihat ya rekaman dari apa yang terjadi di malam yang pertama. Energi apa sih Ya. yang ada di sana? Ya, Ada keinginan tawan itu? Ada keinginan tawan, karena kan begitu kuatnya ada yang saya rasakan gitu, jadi menarik saya untuk saya ingin tahu. Suara dia kayak bermain dengan besi-besi di situ, kemudian juga ada kayak semacam ya sek-sek gitu, terus kemudian tak dik gitu besi gitu. Mbak Citra, ini suara-suara yang berasal dari cerobong ini sendiri memang itu interaksi dari makhluk astral itu sendiri. Iya, ini adalah salah satu bentuk interaksi, apalagi makhluk astral ini kan jumlahnya ratusan Mas. Jadi mereka saling berbenturan energi dan akhirnya menimbulkan suara, gitu dia. Mereka pun juga tahu memang ada Pak Didi di dalam ruangan. Hanya karena Pak Didi tidak melakukan interaksi secara langsung, mereka juga tidak berniat untuk lebih lanjut untuk berinteraksi. Pak Didi bisa melakukan interaksi seperti mengucapkan kata-kata yang ayo coba muncul, karena biasanya makhluk astral itu akan berinteraksi langsung jika ada sebab dan akibat. Kalau kita si manusianya ini berusaha memberikan sesuatu, mereka akan mencoba memberikan Feedback balik. Feedback balik. Seandainya di malam kedua ini Bapak Didi dapat melihat dan akhirnya tercipta penampakan-penampakan yang mungkin belum pernah Bapak Didi alami, itu akan menjadi sebuah pengalaman, bukan? Tambah pengalaman. Ya. Ya. Kalau Bapak Didi sudah siap, saya akan langsung mengantarkan Anda ke lokasi uji nyali sekarang. Ya.
Terima kasih Mbak Citra. Ya, sama-sama. Mari, Pak Didi. Bapak Didi, sama dengan malam sebelumnya, di malam kedua ini, di tempat ini, kembali Bapak Didi ditugaskan untuk merasakan aktivitas ataupun fenomena alam gaib yang ada di lokasi ini. Pas. Gong sudah berbunyi. Tanda uji nyali sudah dimulai. Saya ucapkan silahkan beruji nyali. Di sini saya merasakan lagi satu getaran yang cukup. Tepatnya ada satu benda yang jatuh lagi di luar, di atas. Di sini saya merasakan lagi satu getaran yang cukup. Tepatnya ada satu benda yang jatuh lagi di luar, di atas. Di belakang kamera, di atas, ada satu getaran juga. Peserta merasakan hal-hal yang sama seperti di malam yang pertama. Sebetulnya energi itu memang berada di sana atau tidak, Mbak Citra? Sebenarnya sih dibandingkan dengan hari pertama, Mas Rudi, peserta ini dia lebih melakukan aktivitas untuk merasakan getaran-getaran. Jadi peserta tadi mencoba bergerak ke arah kamera yang ke arah belakang. Dia melihat ada sosok di sana. Ke arah panel ya? Iya, ke arah panel. Ada satu sosok di atas saya kalau tertangkap kamera. Persis. Dia berpindah tempat ke arah belakang. Kalau kamera bisa menangkap apa yang saya tunjuk di situ ada satu sosok kecil. Tepat saya berdiri, tidak berhadapan, agak miring ke kanan nih, tangan saya menunjuk.
Saya tidak tahu persis, tapi di belakang kamera, mungkin apakah tertangkap kamera atau tidak, di belakang kamera ada satu sosok. Dia muncul dari luar. Keberadaannya sudah begitu lama, bahkan hitungannya tidak tahun tapi abad. Laki-laki, cukup jauh, tapi mungkin gerakan saya menghadap di sana, jadi ini saya bertatapan, tapi cukup jauh. Ada suara pelan di belakang gudang panjang ini, di balik sama masih di dalam mungkin, seperti suara mereka seperti tok-tok tapi pelan. Di belakang ada suara kayak benda jatuh, cukup keras, 1 kali 2 kali. Cukup jauh, suaranya 1 kali 2 kali. Dan secara psikologis Mbak Cita, sebetulnya kekuatan ataupun energi apa yang bisa membuat peserta kita di lokasi uji nyali ataupun orang lain di lokasi seperti ini itu menjadi ketakutan, bahkan mungkin histeris lah secara ekstrimnya? Ya. Sebenarnya yang paling ekstrim ada 2. Orang itu bisa takut dari sisi audio fenomena dan visual fenomena. Itu dia. Nah, tapi untuk Pak Didi sendiri kita sudah lihat itu tidak membuat Pak Didi surut rasa takut. Rasa takutnya itu tetap di bawah dia mampu mengatasi rasa takutnya itu. Nah, yang belum ada ini adalah kontak secara fisik. Ada suara meringkik di luar. Ada suara meringkik di luar. Di luar, jauh, meringkik seperti seperti apa ini meringkik. Ada suara benda yang bersentuhan dengan besi, cukup keras, kena di angin-angin.
getarannya di sebagian titik sudah melemah sekali, tidak seperti tadi. Tadinya di sini cukup kuat, tapi sudah cukup melemah sekarang. Ya, baiklah. Waktu yang ditentukan memang sudah selesai dan kita akan menyebut peserta. Ya. Mari silakan. Siap. Ada perbedaan yang Bapak Didi bisa katakan di sini antara malam pertama dan malam yang kedua? Perbedaannya cukup menonjol, lebih ke malam kedua ini lebih terasa sekali kekuatan getaran dari awal sampai mungkin pertengahan ya. Ada sekelebatan juga tadi. Sosok yang Anda lihat ada? Sekelebatan, bahkan juga ada titik api yang keluar dari sana sebentar aja ke arah kanan, kecil gitu. Terbang? Muncul dari mungkin dari genset itu ya, ke sana. Berarti api itu terbang? Kecil, ya. Itu 2 kali di sini juga. Kalau suara-suara di sini tadi berderit, terus kemudian suara sendu rangka seperti menangis, seperti meringkik, terus benda jatuh mengenai itu lebih terasa di malam kedua ini lebih daripada yang malam pertama. Secara psikologis memang itu juga yang Mbak Citra lihat ya? Pak Didi sendiri juga di malam kedua juga perbedaan auranya juga terlihat sekali, Pak. Itu dia, kalau di malam pertama itu kan lebih kemerahan, tapi di malam kedua Pak Didi lebih menyiapkan secara batin dan mental, itu muncul auranya seperti ungu kebiruan. Itu dia. Bapak Didi, Anda telah menyelesaikan uji nyali ini selama 2 malam penuh. Atas keberhasilannya, maka Anda berhak mendapatkan hadiah sebesar 2 juta rupiah. Dan kami nyatakan Bapak Didi sebagai salah seorang pria yang mempunyai nyali besar. Kami mengucapkan selamat pada Anda.